Kamu siapa? Kau nggak ingat aku? Aku kan yang sering kamu kasih makan. Kucing layar itu. Gila, jangan ngaco. Jangan macam-macam. Nanti dikira aku yang iseng. Dasar bagel. Toko cukur kecil. Gak tahu, katanya mau cukur. Malah berapa-berapa aku. Isiknya berani-berani sama pacar gua. Ganti rugi 5.000, kamu nggak? Jangan harap ini beres. Aku ini kenalan temu janji bibi wa. Aku saja tak sentuhnya. Si Song jago bermaksud. 5.000 yuan antar dalam 3 hari. Atau siap-siap masuk bui. Kakakku tulen terus menjauh dari jauhan. Joki itu penghubung segalanya. Diserap matamu. Baru kau lihat punyaku. Gimana? Cantik kan? Tika, aku tak ada mood bercanda. Dasar bodoh. Aku beneran kucing. Mustahil. Kau ternyata bisa melihat kami. Bedak sekali kau. Jangan naiki aku lagi. Aku paham kakek bisa jadi kepala penaksir harta karun 50 tahun. Karena dia bisa berkomunikasi dengan segala makhluk meow. Jadi, rupanya sekarang aku bisa berkomunikasi dengan segala makhluk. Sekarang kau percaya padaku kan? Segala hal di alam semesta memiliki kesadaran. Bisa kamu ajak berkomunikasi bahkan termasuk dia. Cepat bayar. Kurangnya. Aku bisa lupa urusan ini. Dasar dalam 3 hari, kirim uangnya. Ibumu di pasar saja jualan martabak. Kalau dia tahu anaknya main jini sampai ditangkap, pasti bayar banyak buat selesai ini nih. Enggak boleh biarin bajingan ini mengganggu ibu. Tapi 5.000 yuan dari mana? Ini bisa bikin kamu dapat uang. Bukan kotak misteri di mana ada Zhonghai. Untuk hal ini, ada. Kan sudah dilarang naik. Kalau saya buru-buru tahan sebentar. Buka kotak misteri memang bisa dapat uang. Tapi saya cuma punya 10 yuan. Apalagi beli kotaknya. Aku bahkan tak mampu beli pintu. Naik sepeda tidak lihat jalan, ganti rugi. Lampu mobil 300. Apa? Belakang 200. Ini keterlaluan. Tadi baru diperas 5.000. Sekarang harus bayar lagi 500. Saya 500 ya. Sudah sakit parah begini. Rem dan setirnya saja rusak. Terus mau nabrak aku. Mobil ini sudah rusak. Kamu apa? Mau pura-pura bodoh? Dengarkan, ini mobil perusahaan Yunhai, mobil bos Yun. Nggak bayar, siap-siap masuk penjara. Supir, mobilnya rusak. Tidak bisa dipakai. Sudah tahu, kau yang nabrak. Hingga rusak. Ibu Yen. Yen nabrak mobil ibu sampai rusak. Ibu Yen. Saya tidak sengaja. Biarkan saja dia. Ayo pergi. Ibu Yun terasa baik ya. Ibu Yun, mobil ini tidak boleh dinaiki. Tuhan. Sinvich. Ibu Yun sudah memaafkanmu. Aku malah cari masalah Ibu Yun. Tinggalkan
aku. Orang mobil ini rusak. Sedianya juga macet. Sudah tidak bisa dikendara. Hentikan. Dari mana kau tahu mobilku rusak? Semua tebakan. Kau mengerti aku? Sebab kau sangat jitu. Menminggali lost rate. Oh, kasih percaya. Kapan aku pergi? Kalau mobilnya tidak bermasalah biaya servis tadi, akan kubayar dengan kerja kerasku. Kau udah dikirain. Bos Yun! Jangan dengarkan omong kosong si imut ini. Tinggal berdua lagi. Acara dermaga sebentar lagi. Mulai. Jangan sampai dia menggagalkan acara Bos Yun. Anda baik sekali. Tadi Anda tidak marah sudah merusak mobil Bapak. Saya tidak bohong. Mobil ini sudah saya periksa. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau katanya tidak apa-apa. Anda coba ke Zhonghai Mingshu muter sekali lalu balik. Kalau memang tidak ada apa-apa. Ganti ruginya. Berusaha nggak bayar lunas. Tapi kalau ada masalah, Anda dipecat? Baik Bos Yun. Anda. Tadi sudah kamu periksa. Nebak. Nebakanku kepala. Beneran cuma nebak. Aku dari kecil memang beruntung. Nebak apa aja sering tepat. Gak mau kasih tahu. Ya sudah. Ada satu hal. Bisa bantu aku sekali? Buka kotak misteri di dermaga Zhonghai Kak Yun juga mau ikut. Kamu sudah menolong aku. Panggil aku Kak Yun saja. Aku. Enggak mau. Kak Yun sebenarnya aku juga pengen ikut buka kotak misteri. Cuma nggak ada modal. Modalnya aku tanggung untung. Bagi dua rugi. Tanggung saya. Ini ada harapan dunia sekarang. Mungkin bisa cari uang, beli rumah, nikah. Bisa aja ibu makan enak. Kakaknya cantik juga. Cantik kan? Pengen pegang. Bukan, Kak. Salah paham. Sudahlah. Jangan malu kita sampai. Apa ini kita tidak tanda terbuka. Pakai cara baru ala Eropah main buka kotak misteri ya. Barang dalam kotak ini, ada yang cuma bernilai ribuan, ada yang kocin. Tapi harganya sampai 34.000. Yang termahal sampai 34.000. Sudah alatan rubuh tangga baru Jepang. Harganya 50.000. Ini kan mirip judi patut ya. Rupanya orang asing cuma meniru kita. Wah, aku paham. Kalau dapat peralatan Jepang, pasti untung besar. Tapi bisa juga dapat barang rongsokan bernilai beberapa ribu. Hidup mati kaya miskin semua tergantung takdir. Ayo. Aku yang ambil. Lo ibu. Aku lihat siapa yang berani saing aku. Aku juga mau peti itu. 11万. 15 copet ini aku yang ambil. Atau bisnis, harga tertinggi yang menang. 120.000. 130 ribu. 130.000, 140.000. Yang mana yang paling berat ke? Pria ganteng ini ternyata bisa melihat kita. Katakan semuanya. Kalian sembunyikan apa di perut kalian? Kenapa kami harus kasih tahu? Kutangmu isinya kentang. Tapi celanamu busa plastik. Kayak buat bungkus elektronik. Mungkin kamu cuma penipu. Kau tahu dari mana? Saku kamu isinya cuma botol rusak dan kain lap bekas. Isinya sampah semua. Ini dia 500.000 untuk kisah kaya utama. Yang kuali hijau, ibu. Beli rumah, nikah, gampang. Ina, Lex Gribu. 18.000.
19. Semua saya tawarkan kau ini. Aku yang kedua. Jangan geli. Kau jangan beli kontainer itu. Isinya kentang. 这耍多麻将，kau tidak boleh. Cuma mengacau. Kamu punya mata sinar X? Atau bisa meramal? Kau bilang isinya kentang. Adik, sepatu. Syekh jangan bicara sembarangan. Syuan itu sangat sewenang-wenang. Kalau kau buat dia moga, kan ada masalah. Ternyata dia kakaknya Wendell. Tuan Ju, kali ke waktu Shu, Jauh Hai. Vincent akan kuat cari dia. Biar aku. Kapal lengkap. Aku adikmu. Aku tak akan mencelakakan. Percayalah padaku kali ini. Isinya memang kentang. Yun Xiaojie, apa? Kau takut kalah karena tak punya uang. Lalu sengaja cari anak kemprek untuk mengacau. Sanggup. Adi, jangan ikut. Itu main tapi takut nawak memalukan bos Yun. Kalau bos tidak menawar lagi, kontainer terbesar ini jadi milik bos Yun. Sepuluh. 10 yuan pun aku tak mau. Aku tidak beli. Bos Yun, dari mulai usaha sampai jadi pengusaha dirikan perusahaan Yun Hai, 2 tahun ini sukses besar. Ternyata cuma omong kosong. Bahkan 180,000 yuan tak mampu bayar. Atau serahkan padaku. Ada orang bodoh, tapi tajir. Kalau ada yang rela ditipu, aku malas urusi. Tapi aku kesini berdagang. Bukan untuk bakar duit. Jangan sogaku. Pengincar kontainer ini kan kalau lihat busa plastik pembungkus elektronik. Yun Xiaojie, mata kamu jeli. Bisa tebak isinya elektronik. Buatan Jepang sayang. Kau serahkan. Sengaja suruh bocah ni bilang isi kentang. Berpura-pura agar aku menyerah. Sayang, aku termakan. Bos kontainer ini jadi milikmu. Bos yang ni licik banget. Sengaja pakai pulsa kemasan elektronik buat nipu pelanggan. Padahal barang aslinya, barang berharganya disembunyiin di rumah. Kentang. Rasa brengsek kau. Nipu aku pakai cerita ngawur gini. Aku kasih lihat buktinya. 1 kontainer penuh elektronik Jepang. Ini harganya bisa 400-500 ribu. Bos Yun ini juga rugi besar. Padahal udah hampir jadi malah diambil bos Yu. Sayang banget. Katanya barang elektronik palsu. Busa plastiknya bohongan. Berubah sih. Besar nih, 180,000 buat sekotak kentang. Kalau bukan adik itu yang kasih tahu duluan, pasti saya sudah rugi besar. Tapi tahu dari mana? Ganteng juga ya. Rezekinya juga bagus. Bisnya bagus. Asyik memang jeli ya. 5 orang jadi pada percaya nih. Nanam kentang di desa. Pak Syu, jangan marah. Lain kali pasti dapat yang bagus. Tohasin, berani pakai pulsa menipu. Saya pasuk. Perkataanmu salah. Dan awas sangat soal keberuntungan. Kamu sendiri yang main ini, Cik. Kau bisa salahkan saya. Coba kamu sendiri. Aku ingin lihat. Kamu bisa beli apa? Nona Yun, pilih yang itu. Otaknya penuh kerang tertib. Ini kan buat seafood. Harga seafood lagi anjlok. Bisa laku berapa? Yun Xiaojie, kau ini otaknya udah kacau. Jangan-jangan kamu percaya dia? Kamu tidak mau beli pinjamkan aku 100,000? Aku segera kembalikan.
Aku percaya sama kamu kontainer ini. Aku beli. Untung, kita bagi dong. Bagi. Aku tanggal 100.000. Kontainer ini aku tawar 120.000. Kamu sengaja cari gara-gara? Yang nawar tinggi yang rendah. Kalau jago, ikut tawar. Kau aku... Senang sudah ku bilang percaya sama kamu. Ya, aku percaya 140.000. Siapa sih tapi? Ribu! 180.000. Maaf, saya tidak jadi beli nona Yon. Aku kira kamu mau bertemu denganku. Seafood murahan ini. Sesukaanku cuma bikin kamu ikut merugi 180.000. Oh, segitu yakinnya kamu aku akan rugi? Oh, amis isinya. Pasti ikan udang busuk. Kayun pasti tidak masalah. Direktur shoot dengan keberuntungan dan nalurimu mending jangan beli blind box. Mending beli lotre amak. Paling tidak masih bermanfaat sosial. Bocah kecil. Kau pijit pacarmu tidak rugi? Sudah aku bilang, si鱼cuma seekor,就是把老牛手看，是吧？我说是不好的，80.000 dapat jadi satu pot sampah, masih lebih mending daripada aku. Bapak Su memang sangat berpengalaman, cium baunya sudah tahu. Isinya apa 180.000 beli setumpuk barang rongsokan perusahaan dagang Yunhai. Rugi besar kali ini. Kau kira keberuntungan dogimu akan selalu seberuntung ini? Santai saja, hal seperti ini memang selalu ada menang dan kalah. Mbak, meski baru kenal aku hari ini, ribuan padat piago. Tapi tadi kulihat jelas isi di dalamnya. Isinya peralatan elektronik Jepang. Pakai 2 lapis baju. Lapisan luarnya dipenuhi kerang dan tritip. Lapisan dalamnya. Aku paham. Berpura-pura gila dan bodoh. Xiao Jie, kekasih gelapmu ini. Dasar adik gila. Cepat pulang minum obat. Dick, Baik-baik saja, Kak. Baik-baik saja, Kakak. Baik-baik saja. Ternyata masih ada barangnya. Kak, barang elektronik Jepang ada di sini. tenang, ini gak apa-apa, cepat keluar. Masih sebut peralatan elektronik dalam Hunan. Barangnya itu cuma sampah lebih banyak. Yun Xiaojie mending kamu ganti profesi. Jadi jualan seafood segar. Sama anak ini gila. Kalau kamu bisa dapatkan peti ini pasti bikin heboh. Kalau kalian nggak percaya, lihat sendiri deh. Ini nggak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini dari aku kemana? SD mau putar TV ya? Semua elektronik buatan Jepang. Satu kontainer ini nilainya tidak hanya 500.000 yuan. Terima kasih, Kak Ruki. Kalau kakak kasih, aku 1/10 itu juga 50.000 yuan. Hutang kalian tak darat 9 tahun lunas. Masih sisa 95.000. Suku udah beli rumah dan nikah. Tunggu, aku bahkan gak takut sama kakaknya dia. Kenapa masih harus bayar dia? Kau sengaja tempelkan kontainer dengan kerang dan teritip di luar. Lalu diisi ikan di dalamnya. Jadi baunya amis. Ini tidak fair, kan? Oh. Sudah kukatakan. Ada kontainer yang berisi elektronik buatan Jepang. Aku tidak bohong, kan? Soal kontainer tampilan luarnya seperti apa, baunya seperti apa, itu tidak melanggar aturan bisnis, kan? Hebat kau, Jangguo. Kau berani main-main denganku, ha? Anak muda. Ingat baik, Paris. Ingat ya, nanti kakak saya panen kentang pasti ke perkebunan Pak Su. Hari ini ada bonus untuk semua kulkas dan TV produksi Jepang ini di pasaran harganya setidaknya 6.000. Tapi perusahaan dagang saya, Yunhai, kasih diskon. Cuma 5.000 per unit, bayar langsung, barang langsung. Terus, saya pesan 10 kulkas. Sisakan 20 TV untuk saya. Pak Su, mau ikut pesan 2 unit.
akan bisa dipakai nonton TV. Nanti malam, siapa tahu ada berita tentang industri pertanian yang Bapak sponsori. Sebuah fisik kulkas dan 50 TV. Penjualan tadi 500.000. Dikurangi biaya produksi 180.000. Kita dapat 320.000. Meski bayar utang 5.000, tetap cukup oleh rumah dan cari istri. Bisa ajak ibu makan makanan barat. Aku cuma untung saja kali ini. Beneran lebat. Oke, kalau gitu, coba tebak. Tolongku, warnanya apa? Ini Tuh kamu, sama sekali bukan nebak. aku beneran nebak hitam. Dasar adik nakal. Kok tahu? Kamu mengintip. Nggak beneran nebak. Baiklah, anggap saja memang kamu beruntung. Temani kakak ke suatu tempat. Nagu dan Musa keemasan. Sinclair, ini kakakku dibawanya dari luar negeri. Coba cicip. Kopi instant Nestle. Terima kasih Kak Unto. Tunggu ya. Kakak yang sediakan. Jangan diminum. Siapa yang kurang ajar? Rupanya kamu si imut ini. Utangmu belum lunas. Masih berani bikin onar di sini? Kuyun, ini temanmu. Dia kenapa? Dia adik angkatku yang baru. Nona Liu, kopi ini ada sildenafil. Apa itu? Sejenis kafein. Obat rangsang. Mona Liu, jangan dengar omong kosongnya. Dia ini mengganggu temanku sampai kutangkap. Lalu dia dendam. Aku masih simpan surat utang ganti ruginya. Kamu ganti bajingan ini taruh obat rangsang di kopi? Iya, betul. Sudah pasti. Kau bilang tidak, ya sudah. Kalau begitu beraninya minum sisa setengah gelas ini. Apa? Tidak berani minum. Kalian sendirinya kakakku itu kakek Zuo dari keluarga Xu Zhonghai. Kalian percaya si kempre kecil ini daripada aku. Jadi dia itu adik Xu Wenxiu, pantas saja kelakuannya busuk. Kopiku sudah habis. Silakan kalian mesra-mesra saja. Kak, kamu bawa aku ke sini, kenapa? Awalnya hari ini aku mau ke pameran barang antik bersama Faith. Makanya aku ajak kamu ke kafe untuk cari dia. Kamu kan beruntung. Faith itu adik terbaikku. Ganti bantu dia pilih 2 barang antik terbaik. Oke, serahkan pada saya. Kayun, gimana Yun Xuan tahu kopi itu sudah diracuni? Cuman tebakan. Ah, Santai saja, Fei. Saya lagi hoki. Wah, ini kan bos Yun. Soal kontainer itu, cuma kebetulan kamu untung. Di lalang ini, kamu nggak akan sehoki itu. belum tentu. Adik saya lagi hoki uang. Bisa-bisa saya ikut kaya. Xu Wenzuo, Yun teman. Baik saya. Jadi 4 keluarga besar Zhonghai Liu, Zhao, Wang, Su. Keluarga Xu cuma peringkat keempat. Berani kurang ajar pada teman keluarga Liu saya. Mana berani saya kurang ajar pada teman keluarga Liu? Cuma angin ajak Nona Liu bertaruh. Sudah lama dengar Liu berawal dari bisnis barang antik. Di lelang hari ini, kita lihat siapa yang dapat harta karun terbaik. Taruhan apa? Yang kalah. Atas nama keluarganya, mengakui kekalahan. Dapat cek bank senilai 2 juta. Senang. Kami punya anak buah. Kok Nona Liu jadi takut? Kalau kamu nekat cari malu, kok aku akan kabulkan. Raibo, para bapak, pertemuan barang antik Zhonghai ke-7 sekarang kita mulai. Acara lelang barang antik kali ini berbeda dari biasanya.
Fokusnya mencari harta karun tersembunyi. Kamu bebas pilih sendiri. Maksimal 1 per orang. Dia bisa lihat kita. Dasar mata keranjang ngapain liatin aku? Bisa ceritakan asal-usul kalian? Kenapa kami harus bantu kamu? Tidak bantu juga boleh. Candy ini kubeli. Jadi tempat pipis aja. Lukisan ini ku bawa ke toilet. Tusukkan di ini. Apa sih kau berjanji? Kalau lukisan itu Lamborghini ini 100.000 aku beli. bos, lukisan ini spesial. Karya Zhang Daozi dari dinasti Tang. Barangan bagus dapatkan di bawah 1 juta. Raihlah itu. Selamat CEO Yun dapatkan lukisan Guan Yin. Dia bilang beli langsung. Jadi aku setuju. 150.000. 不80.000. Kau sudah saya nawar. Yun, jangan khawatir. Uangnya saya yang tanggung. Lukisan ini sebenarnya palsu. Bos, Jo dari Zhonghai ini memang hobi menaikkan harga kami cuma iseng menggoda dia. Tuan Shi emang sangat royal. Beli kentang saja 180.000 itu sudah. Biasa lukisan palsu malah. Dinaikkan sampai 500.000 yuan, Xiaojie. Kalau tidak sanggup bayar, ya bilang saja. Palsu ngapain pakai cara jijik begini? Menjijikkan saya dengan cara ini. Sayangnya, Bos Mai, dari Hong Kong orang penting, matanya tajam, ilmunya luas, dia menilai lukisan ini dari dinasti Tang, karya asli Zhang Daozi. 不买先生。 你不要sangat hebat. 那你先去。Hoàng kaya di Hong Kong, kuasai dunia hitam dan putih, suka hal mistis dan barang antik. Dia datang ke Zhonghai, pasti ada maksud lain. Selama ribuan tahun lukisan Guan Yin ini, banyak sekali tiruannya untuk memastikan keaslian Zhang Daozi. Hanya ini caranya. Zhang Daozi, ahli tulisan tersembunyi. Karyanya biasa pakai tinta, tak kasat mata. Orang awam. Sekarang sudah jelas. Nah bagaimana? Huruf S-nya, benar kan? Bos, Yun Nonal Yu. Ini karya asli Zhang Daozi dari dinasti Tang. Sekarang mengaku kalah kan? Kamu buta huruf ya? Bagus. Ini barang palsu tahun lalu. Bos Yu. Ini bahkan dilukis saat April Mop. Mungkin senimannya cuma bercanda. Kamu tidak keberatan kan? Aturan pameran barang antik. Huruf yang sudah disebutkan harus dianggap sah. Keluarga Xu yang terhormat. Masa mau ingkar janji? Hai, aku lihat. Kalian bisa pilih. Barang berharga apa? Karena ikut kata-katamu, ganda tangannya jadi seperti itu. Dadang, itu jelas asli. Malah diingatkan si brengsek ini. Sudah. Nanti aku rawat kamu. Itu harga kamu berapa sih? Dipilih yang mana? Tenang. Sudah saya pilih. Ini barang berharga apa ini? Terus jepit rambut ni. Dari model dan gayanya, sepertinya dari zaman Tang, tapi bahannya biasa. Paling mahal 300 ini. Barang pasaran biasa. Dasar preman. Jepit, rambut murahan ini sudah ditentukan guruku. Aku lihat kau bisa berbuat apa. Tenang, tidak apa-apa. Misteri tusuk konde kayu utang ini sekarang akan saya perlihatkan. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah keajaiban. Dia bicara terlalu berlebihan. Apa yang mengejutkan ini? Semoga bisa melihat sesuatu yang luar biasa.
Misteri apa? Dasar bajingan. Kau sekolah diam saja. Sini kan cuma tusuk kontek kayu biasa. Pergi kemana nih? Sabar. Sebentar lagi kelihatanku. Faisal akan maju. Jangan berakik. Nona Leo, kau pikir si tukang ngibul ini punya kemampuan? Seseorang tidak mungkin terus mengandalkan keberuntungan. Lebih baik mengaku kalah. Tusuk konde tuan ni, mana ada yang istimewa? Cuma buat-buat misterius. Jangan buang waktu kami. Terima nasibmu. Mohon tunggu sebentar. Pertunjukan seru dimulai. Fei kecil tersenyum. Oh. Esok pagi di Taman Istana, beritahu ranting musim semi bunga harus mekar malam ini. Jangan tunggu angin fajar. Konon, setelah Wu Zetian naik tahta di suatu musim dingin, ia berkunjung ke taman kerajaan, melihat bunga-bunga dan pepohonan layu lalu memerintahkan semua bunga mekar dalam semalam. Saat itu, yang ia kenakan adalah cempaka maharani ini dapat meninggalkan segala hal. Bunga-bunga berbekaran. Benarkah ada pusaka seperti itu? Ini kan cuma legenda. Mas, terima kasih. Sebungka ini kok tidak diberikan padaku. Apa aku memakannya jadi tidak cantik? Anak ini juga bukan orang baik. Apa mungkin? Bagaimana mungkin cempaka maharani benar-benar ada? Bagaimana kamu mengenalinya? Maaf, hanya keberuntungan. Sombong apa? Suskon dia lusuk begini, bisa bikin segalanya hidup lagi. Masih ada satu pot bunga yang belum mekar. Kan? Peony ini saja tidak mekar. Ratusan bunga mekar. Cuma kebetulan. Menurut Youyang Zazu, show dari dinasti Tang, Maharani suruh semua bunga mekar, hanya peony yang menolak. Marahnya, semua peony dipindah ke Luoyang. Makanya peony Luoyang terkenal sedunia. Kau harusnya mengaku aja lah. Tiek, kamu pilih barang bagus buat adik Fei. Kakak, gimana? Kamu ganteng. Kamu jahat sekali. Barusan menakuti aku. Mau pakai aku sebagai pispot. Oh, Kamu punya rahasia apa? aku mau. Kuci itu. Aku yang ambil. Bos, Mai, asal-usul kuci itu apa? Kuci, manusia ikan. Bernilai tinggi. Konon kuci ini dibuat dari air mata manusia ikan, tapi sudah ribuan tahun. Sebab beredar di antara puluhan ahli, tidak ada yang istimewa. Sarah, buatnya kasar. Bukan barang berkualitas tinggi. Paling-paling 3.000 yuan. 5,000. 煎贝ikan. Duyung 5.000. Sebas, Prince. Manajer Syukau berhenti menawar. Candy ikan duyung ini nilainya paling sekitar 3.000 saja. Masih mau mengelabui saya. Bodoh tak berpekawan. Saya bilang, candy ikan duyung ini nilainya setidaknya 3 juta. Kuruku, Mai Tianshan, ahli keluarga Mai. Matanya tajam bagai kilat. Barusan hanya salah kecil. Setelah nilai ulang candy ini, nilainya paling 3.000. Kalian cuma membeli sampah. Masih wow menipu saya. Karena pasu pada keluarga Mai Dafang sangat yakin. Mari kita bertaruh lagi. Tuhan? Jika Gucci Jewelry ini nilainya lebih dari 3 juta, Pak Shu harus memberi kami 3 juta lagi. Jika adik saya menilaimu salah, saya yang memberimu 3 juta. Kalau kamu memang mau celaka naikkan jadi 5 juta. Guru saya bertaruh 5 juta. Bertaruh 5 juta. Bertaruh soal ini, soal kemampuan si brengsek itu. Berani mereka. Oke, biayanya saya tanggung. Kak, aku percaya kamu tunjukkan pada semua orang selera matamu. Si brengsek ini. Ternyata dua cewek tertarik padanya. Misteri candy ikan duyung hari ini akan saya tunjukkan. Semua orang melihat jelas. Ambilkan air nah. Memang beberapa barang antik bila kena air akan berubah. Contohnya, candy naga dengan teh longjing akan muncul bayangan pola naga. Tapi candy ikan duyung ini berusia ribuan tahun baik teh maupun arak. Sudah ada yang coba. Jangan buang-buang tenaga.
Keluarga Mike memang sangat berpengetahuan. Bahkan barang antik langka seperti ini bisa dijemaskan. Sekali itu dasar anak muda. Belum punya pengalaman, jangan sok tampil dan memalukan diri. Dasar brengsek. Semua siasat sudah di bawah kendali guruku. Cepat menyerah sajalah. Yang ku mau bukan teh atau arak. Juga bukan air tawar. Tapi air laut. Arak air laut. Semuanya ini juga sok pahlawan lah kau. Ternyata Pak Syu memang perlu banyak baca buku. Berurusan roh gadis itu bilang teko putri duyung diisi air laut bisa jadi mutiara. Ini kan air biasa. Katanya mau kita lihat jelas. Mengada aja. Malah suruh aku banyak baca buku. Aku hajar kau. Teko rusa biasa dibesar-besarkan. 5 juta, bayar. Dasar anak muda. Dunia barang antik ini bergantung pada nasib keberhasilan paling cuma sesaat. Menyerahlah. Diam. Aku belum selesai. Ketamu bisa mengubahnya jadi mutiara. Aku cuma bercanda bodoh, masa percaya? Ngapain ibu aku? Shimon, kamu yang bilang mau pakai aku buat bispot salah sendiri. Mata. Lucu. Aku paham. Cuma kini berisi air laut. Ditambah air matamu. Baru bisa air mata berubah jadi mutiara. Kemana? Tahu apa? Cepat habis. I'm going. Aku nggak mau. Biar kau ganggu aku. Jingga kecil. Jangan puluh-puluh kodok. 5 juta, serahkan. Kejam sekali kamu. Cuma buat biar masa orang nangis. Nah, berguna. Lanjut. Jangan dipukul lagi. Wajahku sudah bengkak. Aku nangis saja ya. Babar. Sekarang saatnya menyaksikan momen keajaiban. Jangan bicara aneh-aneh di sini 5 jutanya. Serahkan. Mutiara. Bagaimana mungkin? Jiaoren adalah putri duyung. Konon air mata putri duyung menjadi mutiara. Kendi Jiaoren ditempa dari air mata Jiaoren. Kemudian, Jiaoren hidup di laut. Dan matanya mengubah air laut jadi mutiara. Di zaman dulu ini, harta yang sangat berharga. Kuno bisa dikatakan tak ternilai. Ratusan tahun kolektor hanya untuk teh atau anggur. Siapa tega isi air laut? Lapanya. Rahasianya tak pernah terungkap ini. Ternyata ada harta karun begini. Bahkan ahli Maida Fangxia bisa salah menilainya pemuda ini masih muda. Tapi bisa menembus rahasianya. Mana mungkin? Ternyata harus pakai air laut. Namun ini kosok-kosok pantas kita tak menemukannya. Bos, dia terlalu aneh. Bimai. Santai. Dia tak akan bisa menggagalkan rencana besar kita. Keluarga Shu mengaku kalah. Baik, akan kuingat. Kayaknya ni untukmu. Coba. Tenang saja. Adik Fevi kan orang berpunya. 2 juta baginya. Sama seperti 200 rupiah saja. Jangan asal bicara kadu. Terima saja. Bagus lebih 2 juta. Lukisan Kuan Yin itu paling sedikit 500 ribu. Kontainer masih untung 110 ribu. Ini sudah 2 juta ayam 200 ribu. Astaga. Ini cukup untuk beli 10 rumah besar. Untuk ibu. Apalagi untuk menikah. Sudah selesai belanja. Mas, kakak Xiaojie. Mari kita kembali ke keluarga Liu. Untuk apa ke keluarga Liu?
Sebaik kamu bawa kami ke rumahmu ini untuk apa? Sekarang bisa jelaskan kan? Kakek saya sakit kritis. Kepala keluarga Liu terkena musibah. Kenapa di luar? Sama sekali tidak ada kabarnya. 3 hari lalu tiba-tiba jatuh sakit. Segera akan ada peristiwa besar di Zhonghai. Makanya, Keluarga Liu merahasiakannya. Saya buru-buru kencan buta. Juga karena keluarga ingin menikahkan saya untuk tolak bala. menurutku bukan tolak bal. Mereka takut kamu tinggal di rumah perebutan harta keluarga. Mes, kamu kan bilang beruntung. Tolong sembuhkan kakekku. Lama, serius nih? Rasa saya harus berkomunikasi dengan virusnya. Fei Fei, kalau sakit, ya, ke dokter. Saya kan bukan Dr. Liu Fei. Kamu ajak si bocah lancang ini untuk obati kakek. Jangan-jangan mau obati kakek. Liu Weidong, siapa yang saya undang untuk mengobati kakek? Apa urusannya denganmu? Si sampah ini. Bisa menyembuhkan. Maaf, keterbelakangan mental bukan keahlianku. Berani sekali. Lambe bicara seperti itu padaku. Siapa namamu? Kok, Liu Weidong, jangan kira aku tak tahu niat busukmu. Kau dan ibumu berharap kakek takkan pulih untuk merebut bisnis keluarga Liu. Dengar ya, selama aku, Liu Fei masih hadir. Jangan pernah harapkan. Fei Fei baik sekali padaku. Bagaimanapun, aku harus bantu dia. Tenang saja, Fei Fei. Penyakit ini aku tangani. Adik pasti punya cat. Pria tua itu pasti mati. Tidak ada yang bisa selamatkan. Kakek Liu pasti hidup, aku jamin. Terlalu cepat menyanggupi. Aku mana bisa mengobati penyakit. Kalian tahu kakek sakit apa? Tidak tahu. Kamu bukan dokter. Pertanyaan orang ini bodoh banget. Mas gimana? Kakek sakit apa? Pasien saya, Jiang Tianyang. Masih ada yang berani ambil alih. Siapa kau? Berani obati pasien saya. Maaf. Kakak sekarang pasien saya. Kalau masih yang ikut campur. Penyakit Liu Yaoguo, saya urus. Tidak, dia. Bukan kami, Man. Dia mau. Suruh kau nikah untuk terapi pernikahan kakek. Dia pisian aku. Walaupun kau marah bawa pulang seorang preman. Ingin tambah kacau keadaan rumah? Can take you. Temanku ini benar-benar ahli. Biar dia yang obati kakek. Apa salah? Konyol. Dokter Xiang itu ahli terkemuka di dunia kedokteran. Dia siapa bisa dibandingkan? Kalian kan cuma mau tunggu kakek meninggal lalu usir Fei monopoli bisnis keluarga Liu? Kini, apapun kata kalian, aku tetap minta emas ini obati kaki. Kalau kamu memang mau bertingkah semaunya, konsekuensinya tanggung sendiri. Aku sudah beres dengan keluarga Su. Kalau kamu gagal sembuhkan kakek, besok kamu nikah ke saya. Ini taruhannya sebesar ini. Aku benar-benar mengobati siapapun. Santai adik, pasti bisa. Baik kalau aku gagal sembuhkan kakek. Aku serahkan keluarga Liu pada kalian. Bagaimana ini? Semua di sekeliling ini, penyakit apapun tidak diketahui. Tidak ada yang bisa diungkap. Keluarga Liu jelas bermasalah. Kata kalian, mereka ingin sang kakek meninggal untuk merebut bisnis. Keluarga Liu mungkinkah? Akibat racun. Periksa denyut nadi pakai jempol dan telunjuk. Dokter ahli yang diundang Nona Liu ini benar-benar unik caranya Liu Fei Fei. Temanmu ini kau tidak bercanda kan? Bahkan periksa denyut nadi pun tak bisa. Dia benar bisa mengobati. Ku rasa kau sengaja ajak orang bodoh ke sini. Mau bunuh kakek.
Itu namanya durhaka. Mas ini lain dari yang lain. Urusan kalian apa? Kakek sakit di mana? Baru dengar. Mengobati penyakit harus tahu tempat sakitnya. Banyak omong. Kakek sakit di perpustakaan. Saya dan Liu Waidong sama-sama lihat. Mes, kalau kakekku makin parah, kau ganti dengan nyawamu. Pengobatan Tiongkok kan lihat. Dengar tanya, raba. Itu untuk pasien. Kamu periksa kamarnya untuk apa? Dengar, jangan main-main dengan nyawa pasien. Tidak bisa ya, jangan dipaksakan. Kakek pingsan di sini. Siapa yang bisa jelaskan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu yang buat kakek sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu semua gara-gara Liu Waidong. Dia racuni pulpen lama. Kakek dioleskan racun sampai kakek pingsan. Liu Waidong takut ketahuan kakek keracunan. Jadi, dia tukar pulpen asli dengan pulpen anak ini. Kalian tahu penawarnya? Aku dengar dari Liu Waidong. Bisa aku beritahu, apa kamu bisa sembuhkan kakek? Main aja. Sudah. Dasar tak berguna, jangan buang waktu kami. Ternyata orang yang kamu datangkan tidak bisa diandalkan. Kakek lebih baik. Kami rawat saja. Besok kamu menikahi keluarga Su. Berbau apa aku begini? Tak apa. Kakek bagaimana? Pernah salah pada kalian? Bu guru apa? Adikku belum selesai diperiksa. Dia sudah kehabisan akal. Sengaja mengulur waktu panggil orang. Usir dia keluar. Lalu antarkan nona besar beristirahat tanpa perintah saya. Yang pergi! Aku tahu cara menyembuhkan kakek. Penyakit kakek, bagaimana cara mengobatinya? Kakek bukan sakit. Tahu, tapi keracunan. Dia keracunan racun ulat sutra emas dari 10.000 pegunungan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Keracunan? Jangan bercanda. Saya sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh pakai peralatan terbaru dari luar negeri. Kalau keracunan, pasti sudah ketahuan. Betul bukti. Apa yang kau punya? Buktinya di sini. Working casing emas, tak berwarna dan tak berbau. Tak terdeteksi alat ilmiah ataupun tapi korban asanan. Bentik merah halus di telapak tangan dan kaki. Cukup dikeluarkan untuk netwalkan racun. Karena peral tersembunyi, sering diabaikan. 卖千山给我的独门毒药，这废物是怎么知道解法的？ Cukup keluarga Liu, bukan tempatmu berbuat semaunya. Kakek semua sakit. Malah pak pisau orang macam apa ini? Kau mampu kakek? Ini tidak berbakti. Feng, aku sedang berusaha selamatkan kakek. Rifle macam ini belum pernah aku dengar. Apalagi cara menetralkannya. Aku percaya Yun Chuan. Biarkan dia coba. Nyawa kakek jadi taruhannya. Kusir mereka. Biarkan Yun Chuan coba, aku mohon. Via tak jelas asalnya. Via. Bisa apa mengobati? Pergi! Kau tahu, bawa! Pergi dari sini. Urusan keluarga Liu. Bukan untuk orang sepertimu boleh ikut campuri. Pergi! Cipol. Pepe turut saja dan menikahlah. Hentikan. Nyaris! Kak tahu! Tolong! Hentikan. Hentikan semua. Kakek baik-baik saja. Kakek ini temanku. Du Yun Chuan penyakit kakek. Keracunan kakek disembuhkan olehnya. Aku tahu.
Saat aku terbaring, aku sadar sepenuhnya. Percakapan kalian semua aku dengar. Karena Liu Yao sudah sembuh, aku tak diperlukan lagi. Aku pergi, berhenti. Kalau kemahiranmu biasa saja, aku tak akan mempersulitmu. Tapi kalau kau disuap sengaja membiarkan orang tua ini menunggu mati, aku tak akan membiarkanmu. Sesuatu apa? Kau sendiri tahu. Makanya. Waktu itu di ruang belajar, aku sedang menulis surat. Saat ku ambil pulpen itu lemas dan pusing jatuh, tak bangun-bangun. Kalian mau bilang apa? Cuma bapak ini sungguh salah menuduh kami pena itu. Itu kan hadiah Fei untuk bapak. Kakek. Saya mana mungkin saya meracuni kakek. Kalau begitu kami pasti sudah meracuni kakek menurut saya. Sepertinya Anda berkongkali-kau dengan pihak luar. Ingin merebut harta keluarga Liu. Sri berniat mencelakakan kakak. Penjahat yang menuduh orang lain sangat tepat, ayah. Lega kami. Kau omong kosong. Ketman. Tidak perlu berdebat lagi. Aku sudah tahu jawabannya. Kalau diperiksa sidik jari pada pulpen ini, hanya akan ada sidik jari Liu Weidong. Karena pulpen ini bukan hadiah Xiaofei untuk kakek, melainkan pulpen yang persis sama dengan model yang sama. Karena Liu Weidong tahu kalau tidak diganti pulpen yang diracuni itu, soal ini pasti akan ketahuan Liu Yao buah mati karena diracun. Semua cabang keluarga Liu akan menyelidik habis-habisan siapa pelakunya. Rencananya akan terbongkar. Rencananya merebut aset keluarga Liu juga bisa digagalkan kamu. Apa buktimu? Saya gelap H. Dain kau racun. Itu pulpen yang lain yang membunuh kakek. Dan aku sudah jujur padamu. Kalau pulpen ini milik Liu Yao Guo, kenapa di atasnya tidak ada sidik jari kakek? Hanya punyamu. Kalau tidak terima, minta orang lain. Periksa buktikan kamu tidak bersalah. Lagi pula pulpen, racun itu kurasa masih kamu simpan. Karena masih akan dipakai buat menyingkirkan Fei Fei kakek. Tolong geledah kamarnya, nanti akan tahu apa ku katakan benar. Kakek! Periksa sidik jarinya. Geledah kamarnya. Tuan, pulpen sudah diperiksa. Hanya ada sidik jari kakak. Sidik jari, Tuan, tidak ada. Di kamar istri kedua, pena ini ditemukan. Pena ini positif mengandung racun golden silkworm. Kakek, aku salah. Maafkan aku untuk kali ini. Semua ini perintah ibuku untuk melakukannya. Gara-gara perempuan ini, dialah yang memaksaku meracuni kakek. Katanya, setelah kakek tiada lalu menikahkan adik Fei Fei, usaha keluarga Liu akan jadi milikku. Xiang Tianyang adalah pasangan gelapnya. Dia sengaja didatangkan untuk membantu menyembunyikan kondisi kesehatan kakek. Adik, tolong bantu aku merayu kakek. Kita kan satu ayah, satu asal-usul. Buat apa saling sikut sampai segini? Waktu kamu paksa Fei menikah, kenapa tidak ingat kalau kamu kakaknya? Gimana? Katakan aku salah? Busan! Penjaga, bawa mereka pergi. Hantar ke kantor polisi. Baru sampai di keluarga Liu, langsung lihat pertunjukan Ghost. Keluarga Liu ternyata makin lama makin turun kualitasnya. Tuan Mai, tolong! Mai Qianshan, jadi kau dalangnya? Antara bos Mai dan saya kedua penerus tak becus ini apa hubungannya?
Kalau mereka berhasil, tentu saya bantu mengukuhkan posisi di keluarga Liu. Tapi karena mereka gagal, karena tak becus, maka saya tak punya hubungan apapun dengan mereka. Tuan, kami semua bertindak sesuai perintahmu. Bagaimana bisa kau... Mai Chanshan, kaulah yang memberiku beban itu. Sekarang bawa dia pergi. Tinggal sebulan lagi. Labirin Kunlun akan terbuka. Diperlukan token harta karun untuk bisa masuk mencari harta. Keluarga Liu kalian punya salah satunya. Serahkan padaku. Rupanya kamu yang menyuruh Liu Weidong meracunkan dia kuasai usaha keluarganya. Cimi token harta karun kami. Dengan kemampuanku, saya apa dia masih peduli dengan harta keluarga Liu. Token harta karun, serahkan. Dengarkan kakek. Kalau aku tidak mau memberi, Labirin Kunlun penuh bahaya. Liu Jiat sudah tidak punya penerus. Pergi hanya bunuh diri. Wan Baofu hanya milik yang kuat. Aku tantangmu duel 3 ronde. Kalau kamu menang, aku langsung pergi. Chef Bang 50 juta ini juga aku tinggalkan. Kalau kamu kalah, serahkan Wan Baofu. Kenapa? Liu Jia yang terhormat takut duel. Maka dari 4 keluarga besar Liu, Zhao, Huang, Shu, hapus. Liu Jia saja. Kakek, Dia ini istimewa. Baru saja dia selamatkan nyawaku. Dia juga yang bongkar konspirasi mereka Patua. Patua. Oke, aku dan adik bisa bantu. Kakek tenang saja. Kakak pasti menang. Saya lega. Tapi kalau menang dapat 50 juta, Sisti cuma dapat setengahnya juga. Cukup beli 100 rumah besar dan santana. Mungkin juga bisa dan Taipei. Gaji. Mengambil harta di Labirin Kunlun bergantung pada ketangkasan dan keberanian. Kompetisi kita juga 3 ronde yang diuji adalah ketangkasan dan keberanian. Ronde pertama, ketangkasan tangan kubus Rubik 12 sisi yang paling cepat selesai menang. Hei, kamu Penamaan Rubik. ini bahaya keluarganya kurang mampu. Sepertinya perawan Rubik macam Tidak bisa. Ini tidak adil. Labirin Kunlun sudah ada ribuan tahun, sudah tak terhitung yang ambil harta hingga kini. Peta utuh belum ada yang berhasil jelajahi. Namun, katanya berbentuk kubus Rubik raksasa. Permintaan Pai Mei Qianshan adu kubus Rubik juga cukup masuk akal. Pertandingan dimulai. Dengan kemampuan dan otakmu ini, masuk Labirin Kunlun mati sia-sia. Guruku mainkan kubus seperti ini cuma butuh 21 detik. Simbol di klip cepat dari rekor dunia. Menyerahlah. Bocah kurang ajar. Sambah. Scott, kau putar balik sendiri. Idiot! Bungo! Ngayon saja kalah cuma mau curang. Ini aku kasih. Maaf, sudah selesai. Mas, aku tahu kamu bisa menang, Dek. Kamu hebat ya. Kakak suka. 3, iya. Rubik 14 sisi. Salah satu Rubik paling Rubik di dunia mustahil. Ada yang lebih cepat dariku. Dia ini siapa sebenarnya? Bos my ronde berikutnya apa? Ronde kedua, menguji nyali dan keberanian. Ada 6 kelas di sini, semuanya berisi penuh minuman. Salah satunya telah diberi racun mematikan. Terminum langsung tewas. kita pilih 1 gelas masing-masing dan minum. Sampai salah satu tewas atau menyerah. Guru? Buat apa guru berurusan dengannya? Kau tewas. Warga Siu. Kami bagaimana perjalanan ke labirin Kunlun? Usbu kasih karena dia. Ini cuma perlombaan bertaruh. Sesuatu harta benda saja masih wajar. Mempertaruhkan nyawa tidak worth it, adik. Jangan adu dengannya. Betul. Kami berhenti berjudi dengannya. Keberanian sedikit saja tak kau punya. Masuk labirin Kunlun hanya mati sia-sia. Serahkan saja Wan Baofu, Tuan Du.
Ini kan urusan keluarga Liu. Kau tak perlu mempertaruhkan nyawa demi keluarga Liu. Wajar kau undur. Tapi jika kau wakili keluarga Liu bertarung, aku bisa putuskan. Fei Fei kunikahkan denganmu. Aset keluarga Liu ada bagianmu. Adik ini terlalu berbahaya. Sudahlah, dengan bakatmu, pasti masih dapat jodoh. Mas, jangan lawan bapak tua ini mati-matian. Perkara dari kakek itu, fanasik dan jijik. Aing, 巴帕杜，扫把刘耀卓，扫把毛帕蒂将气。Bisakah kalian beritahu jelas mana yang beracun? Liu Yao Guo Fei Fei teman saya. Urusan keluarga Liu juga urusan saya. 此话你的是的 tribal。 bagaimana? Bagaimana kabarmu? Dan tidak nyaman. Baik-baik saja aku, baik-baik saja. Sinta pasar gini baru dengar. Ada yang mau menikahkan cucu perempuannya. Nyawamu pun mau kau pertaruhkan. Perkataan kakakmu sudah tidak kau dengar. Kak Fei itu temanku. Bukan seperti yang kau kira. Tuan Mai giliran. Hongga ini pasti kita benar. Guru ini. Pilima Dewa Kunlun, Oskuni Tesangko, Wachud Mau, Awad Baudu Wazubabu. Masukkan ke dalam araknya. Ini untuk persiapan pertandingan besok lawan keluarga Liu. Bukankah ini terlalu berbahaya? Kalau guru meminum arak beracun, Aku akan lebih dulu mengulum Jok Tanubada. Itu bisa menangkal segala racun. Jelas ini juga tidak beracun. Beware of me, not. Siapa lagi? Berarti tidak beracun. Sibi minum, kau tidak peduli nyawamu. Kau pikir karena beruntung bisa bertindak ceroboh tanpa pikir? Jangan minum lagi. Kan cuma sebuah jimat Wan Bao ini untuk kalian. Liu Yaoku. Kamu juga setuju? Karena keluarga Liu kami mengutus Tuyun Chuan bertanding, maka soal menyerah sepenuhnya ada pada Tuan Du, kata beliaulah yang mutlak. Tuan Du mudah. Menang atau kalah. Janji keluarga Liu padamu tetap akan ditepati. Dengarkah? Jangan dilanjut. Orang tua ini licik sekali. Dia tahu dengan bilang begitu. Adikku malah makin ingin bantu mereka mati-matian untuk keluarga Liu. Sudahlah. Cuma jimat Wan Bao kau sampai segitunya. Tenang saja Kak Fei Fei. Rezekiku lagi bagus, dia pasti dulu mati. Hilang kok. Mas kau baik-baik saja. Gimana? Sakit di mana? Jika cepat panggil dokter cepat. Tiada yang pikir buta. Tidak apa-apa. Cuma minumnya keburu-buru, jadi tersedak. Tuan Mai, tidiranmu lagi. Tidak seharusnya aku bisa komunikasi dengan gelas. Bisa pastikan yang mana beracun. Situa ini kok bisa tenang sekali? Ini kan anggur beracun, berarti racunnya ditarik di antara dua gelas sisa. Nah, giliranmu. Tidak berfantas kemungkinan ini racun. Dengar, ini terlalu berbahaya nak. Berhentilah.
Siapa di antara kalian yang punya racun? Adik boleh beritahu, kalian berdua yang mana racunnya? Apa ini? Kedua gelas ini terbuat dari giok mati. Matamu cukup tajam. Cangkir giok ini dulu keluarga Kaisar Qian untuk menghukum mati Tang Yu pernah berisi racun Jianji. Dan masa kalau kau mati hari ini, Itu sebuah kehormatan, Kay. Apa itu giok mati? segala sesuatu punya nyawa. Manusia ada hidup dan mati juga begitu. Giok punya energi. Giok mati sudah kehilangan kekuatannya, sudah mati. Pantas saja dua cangkir giok ini tak bisa terhubung. Ternyata keduanya giok mati. Energi spiritualnya sudah hilang. Lalu harus bagaimana? Hei, kamu. Kenapa belum memilih cangkir? Apa kamu menyerah? Kalau takut mati dan menyerah, cepat suruh keluarga Liu serahkan jimat segala harta. Tuhan Putri, Kumohon, bicaralah. Ini sebagai ibadat padau. Dan juga uang yang kamu curi dariku, kembalikan semua. harus bagaimana ini? Dari dua gelas ini, pasti salah satunya anggur beracun. Aku menyerah saja. Atau berani pilih satu gelas untuk taruhan nyawa? Jangan dipilih, dia terlalu berbahaya. Dan jangan dipertaruhkan. Kita mengaku kalah saja, Ke. Serahkan saja Wan Baofu pada mereka. Satu nyawa, satu Wan Baofu. Mana yang lebih penting? Pertimbangkan baik-baik. Brengsek. Tadi bukannya sombong. Katanya beruntung. Kalau berani, pilih satu gelas. Baiklah. Ayo, naik ke sini. Kita berdua pilih satu gelas masing-masing. Kalau takut, diam saja. Mas, sudahlah. Bisa mati nanti. Untukku, untuk keluarga Liu kita, kau sudah berbuat cukup banyak. Itu cuma satu talisman Wan Bao. Jangan diteruskan lagi. Tuan Du, lebih baik kau menyerah saja. Keluarga Liu tidak menyalahkanmu. Janji, kami padamu akan kami tepati. Gelas mana yang beracun? Sakit juga bisa komunikasi dengan segala sesuatu. Hingga menjadi kepala bernilai harta karun. Dan bersinar di Zhonghai selama 30 tahun. Dia pernah bicara soal giok mati. Yunjuan ini terbuat dari giok mati. Jangan main-main, itu tidak baik untuk kesehatan. Apa itu giok mati? Segala sesuatu memiliki jiwa. Jiwa manusia terputus, itulah orang mati. Jiwa giok terputus, itulah giok mati. Cangkir dari giok mati ini untuk menampung air atau teh atau arak sekalipun akan menjadi beracun kontak lama. Itu juga tidak sehat. Kalau lalu bagaimana membedakannya? Cawan giok mati kalau kena racun akan jadi hitam. Rakonya makin kuat, warnanya makin hitam. Tapi orang biasa tak bisa bedakan. Hanya orang yang bisa komunikasi dengan segalanya, yang bisa lihat dari aura spiritualnya. Mau siapa? Mau menyerah? Atau pilih satu untuk diminum? Si Mahidi pasti ketakutan. Aku pilih ini. Aku pilih ini. Cawan giok mati kena racun. Langsung jadi hitam. Makin kuat racunnya makin hitam. Tapi orang biasa Tak bisa bedakan. Hanya yang bisa komunikasi dengan alam pun baru bisa dilihat dari tubuh spiritualnya. Adi, jangan. Kak Fifi, jangan khawatir. Aku beruntung. Pasti aman. Sholat?
Pantas! Si kampret masih berani bilang nasibku bagus. Pantas gagal. Liu Yao salah kan Fu Wan Bao. 你晕船，晕船飞，晕船二，晕船，晕船卡。刘耀姑，什么也对嘛？ Sabar dulu. Siapa bilang kau menang? Aku cuma minum terlalu cepat. Cuma agak pusing. Bukan mati. Sekarang giliranmu. Telar Master, tinggal ni sangat berbahaya. Bagaimana? Kalau kita urungkan saja, sisa gelas terakhir itu pasti racun. Aku sudah mengulung mutiara tandu padaku. Penangkal segala racun. Meski aku minum ini takkan apa-apa. Kau menyerah. Jimat keluarga Liu takkan ditetapan. Tuan, tinggal satu gelas terakhir pasti racun. Kamu mengira? Hei, Minum saja. Mustahil. Kita sudah minum 5 gelas. Pasti yang terakhir ini racun. Beraninya. Sudah tahu racun. Masih diminum juga. Gila apa dia? Demi jimat serbaguna nyawa tidak dihiraukan. Pasti ada akalnya. Tunggu. Ada sesuatu di mulutnya. Rupanya yuk hitam ini penangkal racun. Rekan, bisa kita bicara. Aku tak sangka manusia sepertimu bisa melihatku. Hai, ingin ku bantu menang. kamu kan lihat tadi. Mainkan berlaku fenomena. Paksa keluarga Liu serahkan jimat Wan Bao pakai kamu untuk curang. Sungguh tak tahu malu. Kita kan generasi baru 4 memiliki tolong bantu aku. Mulut manis. Kamu juga bukan orang baik. Fei, ada katakan. Tidak cuma rasa teman nekat sekali. Tahu itu racun tetap berani minum. Benar-benar kagum. Lihat, keahlian guruku sangat mendalam. Segelas rakun takkan berpengaruh padanya. Baik, babak ini seri babak ketiga atau apa? Babak pertama adu keterampilan. Babak kedua adu yang babak ketiga. Kita adu kecerdasan Wen Zuo. 昆仑迷宫千变万化，道路错综复杂，记忆力极为重要。这是圆周率小数点后10000位。Waktunya 1 jam. Yang hafal paling banyak menang. Gimana? Berani-beraninya tantang aku soal ini. Ini sama saja kasih menang. Takut. Kalau begitu, menyerah saja. Anggap saja seri, lalu maju ke ronde keempat. Kena. Nilai kamu bagus tidak? Sudah SMP. Wah, kalau gitu, lebih baik aku saja. Aku dari Universitas Zhendan. Atau biarkan Kak Yun yang maju juga bisa. Dia dari Universitas Jiaotong Shanghai, jurusan matematika. Seharusnya bisa. Gak apa aku aja. Iya cuma tamatan SMP yakin bisa. Guruku itu doktor matematika dan filsafat. Besar. Bersuapa. Mulai. Mas, cepat hafalkan hei. Si Wenzhou, baliknya pelan-pelan. Kakak belum lihat.
Dilihat pun dia ingat. Buta huruf. Tenang saja, Fei Fei. Sayang, sudah ku ingat semua. Tanpa apa? Dasar brengsek buat apa lagi? Kalau otakmu secerdas ini masih cuma lulusan SMP? Dimas, jangan ganggu Tuan Du menghafal. Waktu habis buruku yang mulai duluan. 3.14595956861533150. Posisi nomor 3000, Yuan 17. Ingatannya sangat hebat. Pasti kita kalah. Tenang saja, Dik. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tenang, tenang, tenang. Kalaupun ronde ini kalah, masih ada kesempatan. Belum tentu kalah. Dasar bokah keberhasilanmu cuma karena keberuntungan buta. Ini kan soal otak. Anak SMA macammu banding ingatan dengan guruku. Bisa jadi Tuan Du muda ini jenius matematika yang terpendam. Silakan, Tuan Du. 3.1426592653589774. Pemuda ini ingatannya bagus sekali. Mungkin dia benar-benar jenius. Jenius matematika atau jenius ini. Orang ini memang aneh. Aku sudah. Ku bilang anak ini aneh. Memang bodoh 10 digit saja tak bisa hafal. Semua harus kusontek. Tidak malukah kamu? Sudah hafal berapa, Kak? Mungkin sudah hampir 10.000 digit. Cuma sebentar saja. Bagaimana dia bisa ingat? Cukup! Tuan Mai mau berbicara. Kali ini keluarga Liu menang. Di labirin Kunlun kita baru adu jagoan. Cik-cik, 50 juta. Jangan kamu ingkat janji. Hadiah dari guruku. Ambil dengan berlutut. Maaf. Aku tak biasa membungkuk. Kalau ya terima. Keluarga Syuluko ini. Dapat uang sedikit sudah jago. Visi Pakdu rupanya cuma segitu. Buah-buah cuma segitu. Di labirin Kumun. Hati-hati. Pak Mai mungkin sekarang waspadalah. Kau cuma bikin panik anak mundik. Manikam tanduk padamu itu benar bisa menangkal semua racun. Siapa bawaku ke hotel? Ambilkan obat penawarku. Lalu carikan dokter terbaik di Zhonghai. $50 juta ini memang kau menangkan. Semestinya jadi hakmu. Tuan Du keluarga Liu, kami tak pernah ingkar janji. Janji kami dulu untuk menikahkan Fei Fei padamu. Kapan kau datang lamar? Waktu adikku membantu Liu menghadapi Mai Qianshan, cuma tidak akan heroik. Kak, jangan asal bicara. Aku minum 13 racun. Nyawaku kujadikan taruhan. Cuma tindakan heroik saja. Kami dan Fei Fei itu teman. Tidak ada maksud lain. Keluarga Liu kami selalu menepati janji. Janji kakek. Aku tak berani ingkari. Lagi pula sebulan lagi, aku pergi ke labirin Kunlun kakak. Juga bisa menemaniku pergi licik sekali kau. Mau si adik saja belum cukup. Mau dia korbankan diri untuk Liu juga. Bapak adik saya cuma kebetulan beruntung.
Labirin Kunlun yang berbahaya itu, nenek moyang 4 keluarga besar Zhonghai yang jenius-jenius itu. Selama ratusan tahun pun tidak berhasil mendapatkan harta karunnya. Kau tak pergi pergi. Kakak memang yang paling menyayangiku. Tapi, Fei kecil itu memang memerlukanku. Nona Yun keluarga Liu saya sama sekali tidak akan memaksa orang lain. Begini saja kita izinkan Tuan Du terlebih dahulu untuk bertunangan dengan Fei. Setelah kembali dari labirin Kunlun baru menikah. Bagaimana? Ye. Nona Yun, Tuan Du sudah dewasa. Biarkan dia memilih sendiri. Dik, sudah yakin? Labirin Kunlun sangat berbahaya. Sekarang kamu sudah punya uang bisa kerja di perusahaanku. Masa depanmu cerah. Masih mau ambil risiko? Ternyata kalian juga kekal. Aku tidak percaya kalah darimu. Kamu tidak mau ke labirin Kunlun. Kita tidak usah pergi. Tapi keluarga Liu kami menepati janji. Janji yang dulu kusampaikan padamu, pasti akan kupenuhi. Kau memanggilku? Atau Liu Fei? Tentang kau. Bukan saya panti. Aku tak punya adik brengsek. Mending kau cari istrimu Liu Fei. Jadi pula kau kan akan menikah masuk keluarga Liu. Kau tak perlu khawatirkan aku. Aku beruntung. Beruntung. Itu labirin Kunlun. Anda ratusan tahun. Hartanya tak 9 dari 10 orang tewas di dalam. Liu Yaoguang menyuruhmu menikah masuk. Supaya kamu bertaruhkan nyawa untuk keluarga Liu. Sampai segitunya kamu suka Liu Fei. Perkataan kakak tidak kamu dengarkan sama sekali. Kalau kakak yang pergi ke labirin Kunlun, Aku juga pasti akan menemani kakak. Kak, ayo kita makan malam bersama aku yang traktir. Kalau kamu mau mati ya silakan. Aku tidak akan mengurus jenazahmu. Siko keluarga Liu ternyata mengirim dia untuk ambil harta karun. Dia buat kita gagal dapatkan jimat Wan Bao keluarga Liu. Habis 300 juta baru bisa beli dari keluarga Huang. Nanti di dalam labirin Kunlun. Bayar dengan nyawa mereka. Paham, Fei? Labirin Kunlun ini menyimpan harta karun apa? Hingga para klan besar nekat mempertaruhkan nyawa. Setiap 20 tahun sekali masuk ke labirin untuk mencari harta. Labirin Kunlun dibuka sekali setiap 20 tahun. Malam ini, 9 bintang sejajar saatnya labirin dibuka. Semua faksiri berkumpul berebut harta. Oh, hidup mati, menang kalah. Tergantung nasib masing-masing. Hei harta yang kita cari, sebenarnya harta apa? Kakekku pun tidak begitu tahu. Tapi ada tradisi turun-temurun keluarga Liu. Setiap generasi wajib masuk labirin mengambil harta. Katanya harus lewati 3 tantangan. Masuk ke jantung labirin. Kau mungkin temukan hartanya konon. Harta itu bisa kuasai segalanya. Jadi, mungkinkah kakek juga pernah ke labirin Kunlun? Sampai tinggalkan kiok yang itu untukku. Yun Chuan, ayo kita masuk. Kenapa masuk tanpa tunggu aku? Kok kamu datang? Masa aku urus jenazahmu?
dan Wang Fu. Wan Bao ini bisa bawa 2 orang masuk. Ajak saya, boleh kan? Sudah aku duga, kalian pasti tak akan menyerah. Kalau kalian bisa bantu, tentu saja. Bagus ayo, kita pergi. Kakaknya kok hilang? Labirin Kunlun ini teleportasinya acak bisa ke tempat area berbeda. Ini juga pernah terjadi dulu. Yun sigap yang cerdik. Seharusnya dia aman. Labirin Kunlun bisa memanipulasi pikiran, bisa munculkan adegan apa saja. Memang sesuai reputasinya. Ini semua cuma ilusi. Meskipun semua ini ilusi, tapi kalau mati di sini juga akan benar-benar mati. Di depan kalian ada 8 kursi. Gusur silang di atas meja akan ikut berputar dengan roda dalam 60 detik. Akan menembakkan panah. Dalam 3 menit, pilihlah 1 kursi untuk diduduki. Jika tidak, dihapuskan. Gua ini. Satu di antara kita pasti ada yang mati. Labirin Kunlun punya 3 tingkat. Menguji kecerdasan, keterampilan, dan keberanian. Tahap ini menguji kecerdasan. Kalian sudah berani datang menjelajahi labirin Kunlun, seharusnya sudah mengira akan menghadapi Ini bukan menguji kecerdasan nih. Ini cuma menguji keberuntungan. Tinggal 2 menit 30 detik. Kalau tidak memilih, kalian tamat. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat mereka? Mungkinkah labirin Kunlun segala isinya terbuat dari benda mati semua? Tidak ada roh yang bisa diajak bicara. Kenapa? Aku keberuntunganku lagi sial. Aku tidak bisa menebak kursi yang aman. Aku tak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menang melawanku. Tapi di labirin Kunlun ini, kekuatan luar tak bisa dipakai. Dan sedang letar ami dan tidak kuasa adik diuji. Hanya bisa mengandalkan kecerdasan, keterampilan, dan nyali sendiri dasar. Siaplah mati. Tinggal 1 menit lagi. Yun Juan harus bagaimana? Sayang, kau kira bisa melihat apa? Cepat duduk dan tunggu aja. Astaga, bagaimana ini? Apa benar cuma mengadu nyawa? Salah. Dikunci cuma mengadu nyawa. Katanya ini mengadu kecerdasan. Hanya mungkin cuma mengadu keberuntungan. Kita coba 7 orang di sini. Kenapa ada 8 kursi? Tinggal 30 detik. Yun Chuan, waktunya hampir habis. Kita duduk di mana? Kakekku pernah bilang di Kiman Runjia ada 8 gerbang, yaitu gerbang terbuka, gerbang istirahat, gerbang kehidupan, gerbang luka, gerbang Ju, gerbang Jing, gerbang Jing dan gerbang Si. Posisi ke-8 kursi ini tepat mewakili 8 gerbang. Mai Shansha duduk di pintu kehidupan. Sujud di depannya adalah pintu kematian. Pemimpin dia juga sudah tahu rahasianya. Tidak mungkin. Agar triknya tidak terbongkar. Si Wenzu yang tidak aku beritahu. Kubiarkan dia menghadapi konsekuensinya. Dia yang ternyata bisa paham. Dia tidak bisa diremehkan. Tinggal 10 detik. Yang tidak duduk akan langsung dimusnahkan. Yun Chuan, bagaimana ini? Aku tidak mau main lagi. Aku tidak cari harta lagi. Aku ingin pulang. Waktu habis. Yang tidak duduk dihapuskan. Permainan dimulai.
apa? Tamat nasibmu baik. Oh. Tidak apa-apa, pasti tidak apa-apa. Tembak mati dia, tembak mati dia. Jangan, jauh. Aku Sudah, baik. Berpaling, berpaling. Pintu mouse. Coba. babak pertama selesai. Tidak berguna. Ternyata kau paham ilmu rahasia. Dasar anak muda. Trikmu pura-pura lemah ini lumayan. Ilmu rahasia apa itu? Perkataan Pak Moy aku tidak paham. Cuma untung saja. Maksudnya apa? Nanti aku jelaskan. Ilmu jin apa lagi? Masing-masing beri satu tali gantung. Masukkan kepala ke dalam. Salah satu peti kayu akan terbalik saat permainan mulai. Akan menggantung mati pencarinya. Pilih dalam 3 menit. Jika tidak, dibunuh. Hukuman kamu. Aku nggak mau ambil harta, aku mau keluar. Ada ni mau ambil harta cuma capek dikit. Cuma bantu kerjaan tugas kecil. Tapi ada nyawa taruhannya. Aku nggak mau lanjut. Diam! Waktu jadi murid, kamu bilang selalu nurut perintah. Sekarang cuma disuruh kerja. Sesungguh sanggup jiwin johor. Gurumu cuma mau kamu jadi umpan. Masih aja dikira dia bawa kamu cari duit. 你竟然这样对我！找一根绞索，套进去。上吧。看来昆仑迷宫中确实无法和他们沟通。云川，这该怎么选？还有1分30秒。Tidak, aku tidak mau yang gantung diri. Waktunya habis. Kalau kau masih bertahan di sana, kau juga akan dimusnahkan. Mau menunggu mati. Ronde sebelumnya uji kecerdasan. Ronde ini uji nyali. Hidup mati kaya miskin itu takdir masing-masing. Tinggal 1 menit. Hyun Juan, kita pilih yang mana? Tom dah sebelumnya 8 kursi terkunci mati. Semua harus hidup menunggu mati.
Ronda ini tidak takut. Jangan. Ronda ini juga bukan uji nyali. Ini juga adu kecerdasan. Paham? Aku paham. Kamu ingat apa? Tak sempat zikir. Enggak sempat jelasin. Lakukan yang ku katakan. Lepaskan Ali jeratnya. Tinggal 30 detik. Kalian cuma cari mati. Fikir lepas jerat labirin, takkan hapus kalian. Ayo ke sini temani gue. Liu sama Ichi. Lagi ngapain? Cepat! Tinggal 10 detik. Tinggal 5 detik. Oh, begitu. 编辑mulai. Hai, bagus. Tuan Mai terlalu memuji hanya keberuntungan. Saya sudah 2 kali melewati labirin Kunlun. Selama ini saya kira melewati 3 rintangan. Yang diuji adalah kecerdasan, keterampilan, dan keberanian. Tapi melihat caramu, akhirnya saya tahu. Damali, awal yang diuji hanya kecerdasan. Sebenarnya saya juga cuma menebak di rintangan sebelumnya. 8 kursi semua terkunci. Itu artinya Labir memberitahu kita hanya bisa duduk menunggu mati. Tapi dia menyisakan, tapi dia menyisakan. Sekarang memecahkan teka-teki Kimen Dunjia. Suara di pintu kematian pasti binasa. Mas, ya, kamu sudah tahu dari tadi. Aku salah sangka tantangan sebelumnya menguji kecerdasan, lalu langsung menyerah. Selama ini pasti menguji nyali. Ternyata ini juga adu kecerdasan. Petunjuknya tersembunyi seperti labirin, tidak harus berdiri di atas kota. Tuan Mai, kalau kau bisa menebaknya, kau juga hebat, ha? Rupanya kau berpura-pura lemah. Memang anak muda hebat. Aku tadinya meremehkanmu. Tapi kita lihat saja siapa yang akhirnya dapat mengambil harta karunnya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kotak-kotak ini ada triknya. Ada 3 kotak kayu di depan kalian. 2 di antaranya kosong. Kotak bertanda kematian itu sangat berbahaya. Dalam 3 menit pilih 1 kotak masing-masing. Pertama, seseorang harus sukarela pilih kotak kematian. Jika tidak, semua dimusnahkan. Lorong Kunlun yang ditinggalkan kedua dilarang. Seorang pilih kotak kematian pelanggar. Dimusnahkan. 不记得英文不记得吧？ Ini artinya ada yang harus rela berkorban. Tahap ini menguji kerja tim. 2 tahap sebelumnya lolos. Mereka persaingan mematikan. Tahap ketiga justru butuh kerjasama tim. Berkorban demi orang lain. Mana ada orang begitu? Katanya kalian sangat dekat, sudah bertunangan. Sekarang saatnya ujian kalian.
Ayo korbankan diri selamatkan pasanganmu. Kami ini egois. Lebih baik mati bersama daripada berkorban untuk orang lain. Fei kakekmu suruh aku temani kamu untuk momen seperti inilah. Ibu, tolong jaga dia. Kemaan. Nenekku memang mau memanfaatkanmu. Tapi aku tulus. Kalau kamu selamat pula. Jadi Kak Yun, dia akan merawatmu. Nanti kalau sempat, ingatlah aku. Kata kakekmu kita tunangan. Aku tunanganmu sekarang. Aku tidak berguna, tapi takkan ku buat istriku mati menggantikanku. Cepat! Letakkan kotak kayu itu! Sungguh pahlawan cinta. Rela berkorban demi cinta. Nona Liu, bicara soal rendah dan tak tahu malu. Keluarga Liu jauh lebih jago daripadaku. Sisa menipunya sampai mati. Semuanya salahku. Andai tak kusuruh dia datang, labirin Kunlun takkan jadi begini. Pura-pura merata. Bahkan berjalan lancar. Kita sudah lewati 3 tantangan. Cepat buka ruang harta. Sudah lewat 3 tes ini, harusnya sudah masuk ruang harta. Kenapa tidak ada reaksi? 1 pemburu harta yang masuk. 4 lainnya tersingkir, dikeluarkan dari labirin. Aku paham. Labirin ini memilih pemburu harta bijak dan manusiawi. Dua tes awal soal kecerdasan. Tiga soal kemanusiaan. Hanya mau berkorban untuk orang lain. Bisa sampai akhir. Dasar brengsek! Main-main denganku! Aku sedang bermimpi. Gongsan. Atau sudah keluar dari labirin Kunlun. Sepertinya masih labirin ilusi dari labirin. Yo kaki kong sampai. Terasa agak berbeda. Kakak, bawa aku pergi. Aku bisa melihat lagi. Tak, tentu saja bisa. 10 tahun lalu, kakekmu membawa adikku pergi. Sekarang dia melekat padamu. Aku bisa mencium aromanya. Jadi sekarang kamu bisa berkomunikasi dengan segala hal. Hah? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Maaf. Dia sudah masuk ruang harta labirin. Dia sangat tergila-gila padamu. Begitu dia keluar, pasti dia rili tukar harta untukmu. Dia memang cukup bangga. Sayang dia matian di depan. Tapi akhirnya semua untung untukku.
Nona Leo, kau masih berguna. Aku takkan lukai kau, cuma akan kuberi beberapa luka. Kijun, kau baik-baik saja? Aku baru sampai rintangan kedua labirinnya memberitahu sudah ada yang masuk ruang harta. Ku langsung mengeluarkanku. Itu Yun Chuan dia masuk ke ruang harta. Adiknya memang hebat. Hati-hati! Kamu nemu hartanya? Harta apa? Keluarkan, tunjukkan dong. Kakakmu kan di labirin Kunlun dapat hartanya. Itu apa sih? Kakek kan sudah bilang, setelah kita bertunangan, aset keluarga Liu akan jadi milikmu. Harta itu pasti juga buatmu. Kasih tahu dong. Yun Chuan selalu tutup mulut. Masa dia kasih tahu Kak Yun? Dia mana lebih baik dariku? Dik, aku mau ke Nanyang, urusan dinas. Kamu harus ikut. Setiap hari di keluarga Liu, sampai direbut UFC. Lebih baik ke bawah. Pesan kalian. Cukup satu kamar. Kein rumahku juga perlu di kakak urus. Dia sibuk. Kau gitu, biar dia pilih sendiri. Mereka tidak tahu. Sekarang aku tak cuma bisa ngobrol sama semua makhluk, tapi juga bisa dengerin isi hatinya.